Ya, yang penting sekali di dalam setiap ibadah kita harus berfokus kepada Kristus Yesus. Setuju saudara-saudara semua? Ya. Jadi saat Anda melihat Yesus di setiap halaman Alkitab Anda, di setiap halaman firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab Anda akan bisa melihat hatinya, hati Yesus. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup Anda hari ini, jangan pernah meragukan kasih Yesus kepada Anda. Jangan pernah menilai kasih-Nya dengan melihat keadaan Anda hari ini. Karena keadaan Anda hari ini, atau keadaan Anda, situasi Anda di sekitar Anda, itu bisa berubah-ubah. Tapi Anda harus melihat salib Kristus. Itulah hatinya untuk Anda. Dia sudah mati, dia sudah menyerahkan nyawanya untuk menggantikan Anda, untuk menebus semua dosa-dosa Anda. Ya, jadi setiap Anda melihat Yesus di setiap halaman Alkitab, Anda akan dibawa untuk melihat hatinya. Nah, ketika Anda sudah melihat hatinya, Anda siap-siap untuk melihat karyanya, melihat tangannya bekerja di dalam hidup Anda. Katakan amin. Ya. Nah, Anda siap menerima firman Tuhan hari ini? Nah, kita tidak menerima firman Tuhan agar kita ini dekat kepada Tuhan. Kita menerima firman Tuhan hari ini karena kita sudah tahu, karena kita sangat dekat dengan Tuhan kita, yaitu Bapa kita juga. Demikian juga seperti tadi Pastor Lili juga menyinggung, kita bermurah hati itu karena kita tahu betapa kekayaan kemurahannya, kemurahan Tuhan bagi kita setiap hari. Jadi kalau kita bisa bermurah hati, itu semata-mata karena kita tahu, kita menyadari betapa kayanya kemurahannya Tuhan bagi kita setiap hari. Karena God is love, kasih itu murah hati. Tuhan itu kasih dan kasih itu murah hati. Nah, tahukah Anda hari-hari ini bahwa rasa takut, rasa cemas itu juga timbul dari pendengaran. Tetapi pendengaran akan kata-kata manusia. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Jadi kebenaran firman Kristus itu akan memunculkan iman kita. Iman itu timbul dari mendengar dan mendengar suara kebenaran, yaitu firman Kristus. Firman yang berpusat kepada siapa? Kristus. Jadi saat Anda melihat Kristus, melihat Yesus, Anda akan melihat hatinya. Ya. Dari pendengaran, Anda bisa memiliki iman. Baik iman itu yang keliru atau yang benar. Jadi hati-hati. Perhatikan apa yang Anda dengar. Bila Anda mendengarkan pengajaran yang keliru, maka Anda akan memiliki iman yang keliru juga tentunya. Tapi kalau Anda mendengarkan pengajaran yang benar, maka Anda bisa memiliki iman yang benar. Ya, jadi Anda harus memulai dari situ dulu. Dan iman yang benar hanya bisa timbul saat Anda mendengar pengajaran firman yang menolong Anda untuk melihat Yesus di setiap halaman Alkitab ini. Ya, yang berpusat kepada karya salib Kristus. Yang berpusat kepada salib Kristus, yang berpusat kepada keindahan Kristus, yang berpusat kepada penebusan, bukan kepada ciptaannya. Nah, itulah yang disebut dengan suara kebenaran. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan berjudul suara kebenaran. Jadi ciri-ciri dari Anda apakah mendengarkan suara kebenaran atau bukan. Lihat aja siapa yang ditinggikan. Siapa yang dimuliakan. Siapa yang menjadi fokus dalam pemberitaannya. Kristus atau manusianya. Atau cerita-cerita yang lainnya, ya, yang menjadi pusat dari suara kebenaran itu. Dan dasar dari suara kebenaran ini selalu adalah kasih karunia. Kalau kita berbicara tentang kasih karunia, itu adalah pribadi Yesus Kristus. Yohanes 1 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu datang
Dia sebagai kasih karunia dan anugerah kebenaran. Ya, jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan kasih karunia itu akan digoncangkan di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita berpegang dan bersandar kepada kasih karunia Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Jika di luar Kristus Yesus, perjalanan iman kita akan kering, saudara-saudara, ya, dan keras, karena hati kita hanya cocok diisi dengan Yesus Kristus. Bisa dipuaskan hanya diisi oleh firman Kristus. Hari-hari ini masih banyak kekristenan tanpa Kristus, tanpa salib Kristus. Apalagi saat kita berada di tengah-tengah situasi seperti hari ini, pandemi COVID-19 ini. Orang atau dunia sesungguhnya perlu semakin banyak mendengarkan suara kebenaran Injil. Ya, sekali lagi, suara kebenaran itu adalah suara kebenaran Injil. Injil itu adalah kabar baik, good news. Ya. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Ya, saya suka mendengarkan dari Pak Gerson itu. Di dalam kabar baik tidak ada kabar buruk. Jadi kabar baik itu adalah suara kebenaran dari surga. Semakin mereka mendengarkan suara kebenaran Injil, mereka akan menjadi semakin kuat, mereka akan menjadi semakin teguh, mereka akan semakin kokoh untuk berdiri di tengah-tengah badai masalah atau persoalan yang ada hari-hari ini. Ya, bahkan kesehatan ilahi itu akan termanifestasi di dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Kita akan semakin sehat, ya. Tapi kalau Anda selalu melihat, selalu mendengar di luar suara kebenaran, saya jaminlah, ya, saya jamin, Anda semakin lama nanti seperti Pastor Lili tadi, lihat Pai Sucen, ya kan? Bukan suara kebenaran itu. Cepat atau lambat itu akan ada apa ya? Spirit itu akan mempengaruhi pikirannya Pastor Lili. Ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, hati-hati apa yang kita dengar, ya. Seperti itu. Jadi pesan kita nanti kita mendengar suara kebenaran supaya kita tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, saya akan memulai dari cerita tentang pertarungan antara Daud dan Goliat. Kita tahu semua kisah itu. Kita bisa melihat waktu itu bagaimana Saul dan semua tentaranya waktu itu, tentara Israel, dikatakan Alkitab bahwa mereka menjadi cemas dan sangat ketakutan saat berhadapan dengan bangsa Filistin waktu itu. Nah, kita harus tahu apa yang membuat mereka ini, Saul ini, sangat ketakutan. Karena berbeda dengan Daud waktu itu. Pada saat itu ada di lembah Tarbantin peperangan itu. Dan Anda harus ingat, kemenangan itu selalu ada di dalam lembah. Jadi kalau ketika Anda ada di dalam lembah, bersiaplah untuk memperoleh kemenangan. Ya. Kalau Anda lihat di dalam sejarah Israel, selalu perang itu mereka menang terhadap musuh, selalu ada di dalam lembah. Jadi ketika Anda ada di dalam lembah, Anda harus siap-siap untuk menerima kemenangan. Jadi Anda berperang bukan untuk kemenangan, Anda berperang dari kemenangan. Karena Tuhan sudah menyediakan kemenangan bagi Anda. Ya. Dan Tuhanlah yang berperang bagi Anda. Nah, pada saat itu mereka ada di lembah Tarbantin. Nah, di waktu itu bangsa Israel itu sudah berhadapan-hadapan dengan bangsa Filistin, saudara-saudara. Mereka sudah mengatur barisan mereka. Tapi di dalam hati Saul dan anak buahnya semuanya itu ada kecemasan dan sangat ketakutan menghadapi orang-orang Filistin. Bayangkan, mereka belum perang tapi mereka takut. Nah, sama seperti hari ini, kita menghadapi COVID-19. Ya. Kita sudah takut duluan, kita sudah cemas duluan. Nah, lalu Alkitab mengatakan, tampillah seorang Filistin yang bernama Goliat dari Gat. Tingginya berapa? Tingginya hampir 3,2 meter, saudara-saudara. 6 hasta. Dan bajunya yang dipakai itu beratnya tuh sampai 7 kilo, saudara-saudara. 57 kilo. Nah, lalu ia berdiri di hadapan barisan Israel waktu itu. Dan Goliat berkata seperti ini, saudara-saudara.
1 Samuel pasal 17 ayat 10 dan 11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, Anda lihat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, katakan mendengar. Maka cemaslah hati mereka, dan apa? Mereka berani apa enggak? Sangat ketakutan. Jadi ketika Saul dan seluruh pasukannya mendengar, sekali lagi, mendengar. Mendengar apa? Mendengar perkataan orang Filistin itu. Mendengar perkataan musuh. Mendengar perkataan orang. Mendengar perkataan di WhatsApp. Mendengar perkataan di media massa. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Hari-hari ini kurang lebih sama. Situasinya yang kita hadapi. Ya. Dan dengar baik-baik. Dunia pada dasarnya itu selalu negatif, saudara-saudara. Berita baik tidak akan laku dijual di dunia ini dibandingkan berita buruk. Bila hari ini kita mendengar kerabat atau teman kita atau orang lain ya yang terpapar COVID dan yang sudah sembuh dari COVID-19, puji Tuhan. Pak Yohanes sama Noni sudah sembuh, anak-anaknya juga sudah sembuh, ya. Banyak kesaksian-kesaksian di gereja NCC sini, ya. Terus kemudian Tomo tadi sudah enakan juga, banyak yang sudah sembuh kan? Nah, tapi manusia cenderungnya apa? Cenderungnya mendengar atau menyimpan informasi yang sudah mati, yang meninggal. Nah, kalau saya mau tampilkan data update terakhir, ini kemarin ya, update terakhir di Indonesia. Yang positif itu, ini saya ambil dari situs resmi, ya, dari pemerintah. Yang positif itu 2.832.755. Ini update terakhir tanggal 17, bulan Juli tahun 2021. Dan Anda bisa lihat, yang sembuh itu berapa? 2.232.394. Yang meninggal itu sangat sedikit, saudara-saudara, kalau dibandingkan dengan yang sembuh. Hanya 72.489. Tidak sampai 2%. Ya. Kalau dihitung dari positifnya, 2,5% cumaan. Yang meninggal. Nah, saya hanya memberitahukan ada banyak pasien COVID yang sembuh dibandingkan yang meninggal gitu loh. Tetapi media lebih banyak mengekspos berita-berita yang meninggal karena COVID-19 ini. Bahkan diekspos bagaimana kuburan itu kurang dan segala macam lah, ya. Nah, begitulah cara kerja berita dunia. Fokus mereka pada berita yang mana? Dunia selalu fokus kepada berita yang buruk, yang bersifat menghancurkan, berita yang negatif. Dan sebagai anak-anak kerajaan, kita bukannya dikuatkan oleh suara kebenaran, yaitu suara Injil, kabar baik ini, tapi kita dibuat lemah oleh berita-berita buruk di sekitar kita. Bukankah kita mau fokus pada yang sembuh ini? Kalau kita lihat yang sembuh ini, kita bisa melihat bahwa God is control. Coba, Tuhan kalau nggak kontrol, ya dalam hati saya ya wadlak semua orang-orang ini. Kalau Tuhan tidak memegang kendalinya, Mas ya. Ya, jadi ingat, Tuhan itu sangat mengasihi ciptaannya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia pada awalnya itu sakit, bahkan mati, nggak ada. Di dalam rancangan Tuhan itu tidak punya rancangan Tuhan itu menciptakan Anda dan saya itu sampai sakit, sampai mati, sampai tua, enggak. Awalnya enggak. Tapi karena manusia memberontak kepada Tuhan, lebih memilih untuk mendengarkan apa kata iblis, bukan mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin hari ini kita dipenuhi oleh suara kebenaran, yaitu kebenaran Injil. Tuhan ingin kita punya pengharapan, dan pengharapan hanya di dalam kebenaran Injil itu. Kalau Anda menaruh pengharapan Anda di dalam suara kebenaran Injil ini,
Anda tidak akan dipermalukan. Itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Anda tidak pernah dikecewakan. Nah, pertanyaannya, apakah dunia mempunyai pengharapan? Ya, mereka juga punya pengharapan. Tapi tanpa Kristus. Pengharapan itu tidak punya kuasa. Tanpa Kristus, sekali lagi, pengharapan Anda tidak akan punya kuasa. Dan alasan Anda bisa percaya atas sesuatu yang baik ada di depan Anda. Karena apa? Anda bisa percaya pengharapan Anda di depan Anda adalah sesuatu yang baik. Karena Yesus telah membayar lunas semua hutang dosa-dosa Anda. Dan bukan hanya membayar lunas semua hutang-hutang dosa Anda, tapi sekaligus dia membatalkan, katakan membatalkan, semua efek dan tuaian dosa Anda. Jadi semua upah dosa Anda itu telah dituai oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, maka tidak ada lagi yang menanti di depan Anda. Perhatikan, tidak ada lagi yang menanti di depan Anda, kecuali yang baik. Katakan amin. Ya, kecuali yang baik. Jadi sekarang Anda mempunyai pengharapan yang memiliki kuasa. Amin, saudara-saudara. Katakan dengan iman Anda, aku punya pengharapan yang penuh kuasa di dalam Kristus Yesus. NCC people, umat Tuhan, dengarkan baik-baik hari ini. Inilah suara kebenaran. Aku punya pengharapan yang penuh kuasa di dalam Kristus Yesus. Ya, jika tubuh Anda sakit, Anda harus punya pengharapan bahwa Anda akan sehat. Itulah pengharapan Anda. Ya, jika Anda bertambah umur Anda harus punya pengharapan bahwa Anda lebih muda daripada umur Anda. Dan Anda lebih kuat daripada umur Anda. Katakan amin. Itulah pengharapan yang mempunyai kuasa di dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam Anda. Jadi, jangan takut menghadapi situasi hari ini. Sebab Anda punya Tuhan, sumber pengharapan yang ada di belakang pengharapan Anda. Nah, kembali ke kisah Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah salah satu anak Isai dari 8 bersaudara. Dan ingat, Isai adalah keturunan Yehuda. Di mana Yesus kita, Tuhan kita, juga keturunan Yehuda. Nah, kita tahu pekerjaan Daud waktu itu adalah sebagai gembala domba, menggembalakan domba di Bethlehem waktu itu. Suatu hari seperti biasanya Daud disuruh ayahnya untuk mengantarkan roti, makanan untuk kakak-kakaknya di perkemahan bangsa Israel. Sesungguhnya inilah tipologi Yesus Kristus. Dia disuruh mengantarkan apa? Roti. Makanan, roti. Untuk kakak-kakaknya ketika berperang. Nah, artinya apa, saudara-saudara? Di saat Anda menghadapi pertempuran, peperangan, di saat Anda menghadapi musuh hari ini, sadarlah Yesus datang menyediakan roti bagi Anda. Tadi kita sudah menerima perjamuan kudus, the Lord's Supper. Ya, the Lord's Supper. Kenapa dikatakan the Lord's Supper, bukan the Lord Breakfast? The Lord's Supper itu makan malam Tuhan, makan malam Tuhan. Kenapa kok makan malam Tuhan? Kenapa bukan breakfast with God? Ya kan? Karena Tuhan selalu menyediakan di saat Anda mengalami waktu malam. Di saat Anda menghadapi masalah, Tuhan datang membawa tubuh dan darahnya. Itulah kabar baik, itulah suara kebenaran bagi kita hari ini. Ya, dan sesampainya Daud di perkemahan, kita melihat kisahnya ya di 1 Samuel. Lalu Daud di 1 Samuel pasal 17 ayat 22 dan 23. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Daud gak tanya, apakah mereka lapar? Enggak. Jadi yang menjadi perhatian Daud adalah keselamatan kakak-kakaknya. Yang menjadi perhatian Tuhan turun ke dunia, yaitu keselamatan bagi kita semua. Amin, saudara. Itulah yang nomor pertama, nomor utama, yang paling penting. Dia adalah datang sebagai juru selamat kita.
Karena semua manusia tidak bisa menyelamatkannya diri sendiri. Ya. Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, artinya kata-kata yang sama, dan Daud mendengarnya. Nah, perhatikan baik-baik. Daud mendengar juga ucapan kata-kata Goliat yang sama seperti didengar oleh Saul dan segenap orang Israel, termasuk kakak-kakaknya. Ya, jadi yang membuat orang Israel dan Saul cemas adalah kata-kata Goliat ini, yaitu yang di ayat 10. Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Yang didengar Daud adalah perkataan yang sama, saudara-saudara. Ya, Goliatlah yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarkannya. Tetapi ketika Daud mendengar perkataan yang sama, ingat perkataan yang sama, kita nggak bisa menghindari ya omongan orang hari ini tentang COVID. Apalagi tentang vaksin lah, macam-macam vaksin. Oh ini vaksin ini gini ini. Itu kontroversi semuanya. Obat juga gitu, kontroversi semuanya. Ya, kita nggak bisa menghindari itu semua, saudara-saudara. Anda nggak bisa menghindari Facebook Anda, atau WhatsApp Anda, atau televisi Anda. Anda nggak bisa menghindari itu. Anda bisa mendengar hal yang sama. Tapi pertanyaannya, ketika Anda mendengar hal yang sama, respon Anda bagaimana? Daud mendengarkan hal yang sama, perkataan yang sama dari Goliat itu. Tapi respon Daud berbeda. Sekali lagi, ya, saya katakan respon Daud berbeda. Perkataan yang sama dari orang yang sama. Justru Daud berkata seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hari ini saya mau berbicara kepada Anda semua. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena COVID-19. Itu perkataan Daud kepada Saul. Beda sekali dengan Saul dan segenap orang Israel yang cemas dan sangat takut. Tapi Daud, anak gembala ini, yang punya hubungan intim dengan Tuhan, yang tahu kedekatannya dengan Tuhan itu bagaimana dia. Dia tahu hatinya Tuhan. Oleh sebab itu saya tadi mengatakan, sebelum Anda berjalan, Anda harus tahu hatinya Tuhan. Ya, ketika Anda melihat Yesus, Anda akan melihat atau mengerti hatinya Tuhan, dan barulah Anda berjalan. Ya, janganlah seseorang menjadi tawar hati, itu perkataannya Daud kepada Saul. Karena dia. Janganlah Anda tawar hati karena melihat situasi hari ini. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ingat, Daud adalah tipologi Yesus Kristus. Yesuslah yang akan pergi melawan COVID-19 itu. Janganlah seseorang, NCC people, kita semuanya, tawar hati karena COVID-19. Amin, saudara-saudara. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Nah, inilah yang tantangan dari kita, peperangan kita itu di dalam pikiran kita. Selalu ada yang mengatakan, gak mungkin kamu bisa menghindari COVID-19. Ada teman-teman saya yang ngomong, oh ini tinggal tunggu giliran aja seperti undian. Kita nggak bisa menghindari perkataan mereka. Kita nggak bisa menghindari burung-burung itu terbang di atas kepala kita. Tapi kalau burung itu sudah membuat sarang di atas kepala kita, kalau kita diam aja, ya bodohnya kita. Ya kita harus usir itu semuanya. Perkataan-perkataan yang buruk itu. Ya. Kita bisa melihat Saul mengatakan yang antitesisnya, ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin kamu sembuh kalau ada komorbid.
Puji Tuhan ada kesaksian dari Pak Yohanes, dia komorbid. Jadi perhatikan apa yang Anda dengar ini sangat penting, saudara-saudara. Ya, karena di luaran kalau kita ngomong, oh itu komorbid, waduh itu tidak bisa tertolong, itu akan bisa binasa. No, kita harus kembali mendengarkan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang, apa kata medis juga, ya, karena medis itu juga terbatas juga. Amin, saudara-saudara. Wah, saya ini semangat hari ini. Kemudian ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Jadi Daud tahu benar, punya pengalaman individu dengan Tuhan. Dia pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia tahu. Sehingga dia tahu isi hati Tuhan. Dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudara, kalau Anda mengerti isi hati Tuhan, Anda akan bisa sama seperti apa yang dibicarakan oleh Daud ini, apa yang Daud ucapkan ini. Ya, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Artinya, orang Filistin itu dilihat di mata Daud hanya seperti singa dan beruang yang dia taklukkan itu. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, lalu dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya ke dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat-tempat batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Halo, NCC people, saya akan mengatakan seperti ini. Tuhan selalu memakai yang supranatural, yang tidak lazim, yang dilihat dunia, untuk mengalahkan musuh Anda. Daud hanya mengambil tongkatnya, dia hanya ngambil 5 batu, dan umban. Hal yang sederhana. Amin, saudara. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan Tuhan. Demikianlah yang mendekati orang Filistin itu bukan dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai. No, bukan dengan senjata duniawi. Kalau dilihat seperti ini nggak masuk akal gitu loh, saudara. Ini nggak lazim menghadapi tentara yang besar tingginya, tinggi besarnya sekitar 3, lebih meter, hanya bawa tongkat, 5 batu dan umban. Jadi saya akan katakan, Tuhan tidak ingin Anda mengandalkan masker Anda, mengandalkan vitamin Anda, mengandalkan apa yang Anda perbuat di tengah-tengah kondisi COVID ini. Tapi Tuhan ingin mengandalkan Dia, mengandalkan kuasanya, mengandalkan kebaikannya, mengandalkan kemurahannya. Bukan berarti kita nggak prokes loh ya. Kita tetap prokes ya, tapi kita nggak mengandalkan itu semua. Amin, saudara, ya. Karena Tuhan kalau mengalahkan sesuatu bukan dengan yang spektakuler seperti yang dunia berikan gitu ya. Daud hanya membawa itu, tongkat, 5 batu, umban. Amin, saudara, ya. Lalu kita lihat kemudian ayat 45, lompat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Lihat ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yahweh semesta alam. Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi meskipun Daud membawa batu, umban, tapi dia mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Yesus. Nama Tuhan semesta alam. Elohim segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan ayat 46. Hari ini juga Yahweh Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Elohim. Jika untuk seluruh bumi, Dia adalah Elohim.
Sang Pencipta, the Creator. Tapi bagi Daud, dia adalah Yahweh. Dari sinilah nama Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani, yang artinya Yahweh menyelamatkan. Dialah yang menyelamatkan Anda dari maut. Dialah yang menyelamatkan Anda dari sakit penyakit COVID ini. Dialah yang menyelamatkan Anda dari iblis. Bahkan dia menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Karena musuh terutama, kadang-kadang kita tidak sadari, yaitu diri kita sendiri. Dan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hati Daud. Jangan-jangan aku meleset ini kalau uban ini aku lemparkan. Ya, nggak ada sama sekali keraguan. Daud percaya pada hari itu Tuhan akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Sama ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko. Sebelum tembok itu roboh, Yosua berkata, bersoraklah karena Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu. Past tense. Masa lalu. Ketika Yosua berkata, bersoraklah karena Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu. Apakah mereka melihat tembok-tembok Yeriko itu roboh? Belum. Ya, tapi mereka tetap bersorak sebelum tembok Yeriko itu roboh. Itulah iman. Katakan, itulah iman. Ya, mereka bersorak, mereka bersukacita, mereka bersyukur sebelum Anda menerima kesembuhan. Itulah iman. Ya, ayat 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Perhatikan, ya, bukan dengan senjata duniawi. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. The battle is the Lord's, the victory is yours. Peperangan itu, pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Kemenangan ada di tangan Anda dan saya. Amin. Ya. Pada akhirnya kemenangan ada di tangan kita. Di tangan Daud. Daud bisa membedakan mana suara kebenaran dan mana yang bukan. Karena dia mengenal, sangat mengenal isi hati Tuhan. Nah, satu cerita lagi ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah mereka 2 tahun keluar dari Mesir, Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Padahal Tuhan tidak pernah menyuruh Musa untuk mengirim 12 pengintai tersebut. Itu permintaan mereka sendiri. Kita lihat di Bilangan pasal 13 ayat 17 dan 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Jadi, pada saat itu Musa lebih berfokus kepada bangsa yang mendiaminya, bukan berfokus kepada Tuhan yang sudah memberikan janji. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian itu kepada mereka. Tapi toh mereka tetap kurang percaya. Mereka mengirim 12 pengintai untuk melihat apakah kuat atau lemah penduduk di sana. Apakah mereka sedikit atau banyak. Apa hubungannya dengan janji Tuhan? Nggak ada hubungannya itu. Ya. Tapi manusia merasa lebih mengerti daripada Tuhan. Nah, setelah itulah pergilah 12 pengintai tersebut. Sesudah lewat 40 hari kembalilah mereka dan 10 orang pengintai membawa kabar kepada Musa dan segenap Israel tentang keadaan negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, mereka membawa hasilnya. Tapi semua itu akhirnya membuat bangsa itu akhirnya kecut hati. Tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Anda bisa melihat di sini. Ya, bagaimana mereka berfokus kepada bangsa yang diam di negeri itu. Bukan berfokus pada janji Tuhan.
Ayat yang ke-30 kita lihat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Nah, hari ini ada dua kubu, saudara-saudara, di dalam orang Kristen. Ada yang mencoba menenteramkan hati sesamanya ketika mereka ada takut sama COVID-19, tapi ada juga yang seperti 10 pengintai tadi itu, yang membawa berita buruk, yang membuat orang ketakutan. Ya. Nah, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka. Menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Dan berkata apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Inilah perlunya suara kebenaran hari-hari ini. Tidak, kita akan tetap sehat. Ya, kita akan mengalahkan COVID-19 ini. Kita pasti akan mengalahkan COVID-19 ini, karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat perkataan mereka. Tidak ada satu patah kata pun tentang Yahweh. Tentang Tuhan. Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka melihat kami ya kayak belalang. Bagaimana mereka tahu orang-orang enak itu, para raksasa itu melihat mereka seperti belalang? Bagaimana mereka tahu itu? Mari kita skip dulu. Kita mau lihat dulu setelah 40 tahun mereka keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir setelah 40 tahun. Saat itu Musa sudah mati, saudara. Kali ini Yosua yang memimpin mereka. Yosua mengirim 2 pengintai. Ia tidak lagi mengirim 10 pengintai lainnya seperti Musa. Ia sudah belajar dari kejadian yang lalu. Ia mengingat tentang dirinya dan Kaleb. Yosua mengirim 2 pengintai untuk masuk kota Yeriko di Kanaan. Dan ketika mereka masuk ke rumah seorang pelacur, karena mereka ketahuan oleh orang-orang Yeriko saat itu, mereka lari dan mereka masuk di dalam sebuah rumah seorang pelacur yang bernama Rahab, dan Rahab menyembunyikan mereka di atas rumahnya. Dan Rahab berkata kepada mereka seperti ini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, Yosua pasal 2 ayat 8 dan 9, perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan, Yahweh, telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar. Siapa penduduk negeri itu yang gemetar? Justru mereka kaum enak, para raksasa itu. Justru musuh mereka yang mereka takuti itu sebenarnya takut kepada mereka. Nah, seringkali ketakutan itulah yang justru menakuti kita. Ya. Sebab kami mendengar semua bangsa Israel terhadap penduduk Kanaan, termasuk penduduk Kanaan. Semua musuh bangsa Israel mendengar. Semua musuh bangsa Israel mendengar, termasuk penduduk Kanaan ini. Mendengar apa? Tuhan telah mengeringkan air. Lautnya berau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Kami telah mendengar. Siapa kami? Ya musuh-musuhnya Israel telah mendengar. Jadi penduduk yang ada di negeri itu telah mendengar kejadian 40 tahun yang lalu. Nah, beginilah sebenarnya musuh kita memandang kita sebagai umat Tuhan. Banyak orang-orang saat ini sangat takut karena COVID-19. Firman Tuhan berkata apa? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketakutan itu bukan menambah umur Anda. Ketakutan itu mengurangi umur Anda. Ya,
Tuhan ingin kita percaya kepada kebaikan-Nya. Tuhan ingin kita berpegang kepada kasih karunia-Nya. Percayalah kepada Injil, percayalah kepada suara kebenaran ini. Ya, seperti Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb berkata seperti ini, saudara. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Nah, kata-kata jika Tuhan berkenan ini sesungguhnya karena Tuhan berkenan kepada kita. Ini bukan suatu syarat. Maksud sebenarnya adalah karena Tuhan berkenan kepada kita. Itu artinya Yosua dan Kaleb itu benar-benar tahu isi hati Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Ketika Anda mendengar suara kebenaran ini, Anda mengetahui isi hati Tuhan. Bukan hanya tangannya. Karena Tuhan berkenan pada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan memberikan kepada mereka negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu. Karena kasih-Nya. Kasih itu menyediakan, saudara-saudara. Kasih itu memberi. Kasih itu ingin mereka yang menerima itu menikmati pemberian itu. Itulah kasih. Itulah kasih Tuhan. Jadi di tahun 2021 ini, saya percaya, saya sangat percaya ya, di tahun 2021 Tuhan punya hal-hal besar bagi kita semua. Memang dunia kita, sekitar kita, kalau kita lihat sedang diserang oleh virus COVID. Tapi meskipun itu benar, seperti Yosua dan Kaleb berkata, para raksasa itu, Yosua dan Kaleb tidak pernah berkata, para raksasa itu besar dan kuat. Tidak pernah mengatakan itu. Oh, kita seperti belalang. Yosua dan Kaleb tidak pernah menyebutkan seperti itu. Bahkan Yosua dan Kaleb, kalau Anda lihat, tidak pernah menyebut dengan sebutan raksasa. Mereka juga tidak pernah menggunakan kata kaum enak. Yosua dan Kaleb hanya berkata orang-orang negeri itu. The people of the land. Ya. Yosua dan Kaleb hanya berkata the people of the land. Bangsa negeri itu, orang-orang itu. Di mata mereka, mereka hanya orang-orang kok. Gitu loh. Ya, kita baca ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Jadi kalau Anda memberontak kepada Tuhan, intinya Anda takut. Atau sebaliknya Anda takut, berarti Anda memberontak kepada Tuhan. Karena Anda tidak percaya kepada kebaikannya Tuhan. Ya, jadi janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut. Kepada bangsa negeri itu. Bukan kepada raksasa itu, bukan. Yosua dan Kaleb tidak pernah menyebutkan itu. Hanya the people of the land. Sebab mereka akan kita telan habis. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version Anda lihat. Dikatakan, they are our bread. They are our bread. Mereka adalah roti bagi kita. Mereka adalah roti kami. Mereka menjadi makanan kami. Di tahun ini bagi kita yang berada di bawah kasih karunia. Masalah-masalah yang ada di hadapan Anda, itu adalah roti bagi Anda. Saya katakan sekali lagi, itu adalah roti. Segala persoalan, masalah yang ada di depan Anda, itu adalah roti. Apa yang Anda lakukan dengan roti? Anda akan memakannya. Ya. Jadi masalah persoalan yang ada di depan Anda adalah makanan untuk kita. Ingat, masalah itu tidak akan membinasakan kita. Tapi kitalah yang membinasakan mereka. Jadi, COVID-19 ini juga berlaku. Tidak akan membinasakan Anda. Tapi kitalah yang akan membinasakan COVID-19 itu. Karena Tuhan menyertai kita. Itu yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Tuhan ingin akan kita mendengar suara kebenaran ini. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada raksasa yang ada di hadapan kita. Dan Yosua dan Kaleb memandang Yehova, memandang Yesus. Mereka penuh dengan Kristus, penuh dengan Yesua, penuh dengan perkenanannya, penuh dengan perlindungannya, penuh dengan kasih-Nya. Demikian NCC people semuanya. Demikian kita semuanya. Amin, saudara-saudaraku. Dan Yosua berkata,
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. The Lord is with us. Iblis ingin Anda berpikir yang melindungi Anda sudah pergi, sudah meninggalkan Anda. Iblis selalu memutarbalikkan suara kebenaran ini. Jadi apapun jenis penyakit akan menjadi gemetar saat mendekati anak-anak Tuhan. Seperti orang-orang Kanaan, gemetar mendekati umat Tuhan. Jadi intinya seperti ini, jangan jadikan musuh Anda lebih besar dari sebenarnya. Nama Yesuslah yang seharusnya yang kita besarkan, yang kita tinggikan. Berhenti, stop membesarkan COVID-19. Stop untuk membagikan sharing-sharing tentang yang menakutkan, yang bisa menghancurkan. Dan Yosua berkata, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tuhan menyertai kita, Immanuel. Ketika kedatangan Yesus ke dunia, malaikat berkata kepada Yusuf dalam mimpinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakannya dia Immanuel. Biarlah suara kebenaran hari ini kita tutup dengan menerima dan menyimpan perkataan firman Tuhan ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Janganlah takut. Altirah. Altirah. Bahasa Ibraninya jangan takut itu Altirah. Tuhan menyertai Anda dan saya. Jadilah orang benar seperti Daud, bukan seperti Saul. Jadilah orang benar seperti Yosua dan Kaleb, bukan seperti 10 pengintai tadi. Dan hendaknya kita selalu sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, diberkatilah kita hari ini semuanya. Terpujilah nama Tuhan kita.